puasa hari ini kita berkumpul di ruangan ini adalah dalam rangka mensyukuri segala karunia yang diberikan kepada kita. Amin. Baik karunia sehat, karunia silaturahmi, dan karunia dalam berkarya dan bekerja. Nah, hari ini juga kita patut mensyukuri atas kesehatan Pak Aris Madika Sirait, sembuh dari segala penyakitnya, ya khususnya dari penyakit corona, sehingga Pak Aris bisa berkumpul lagi di tempat ini dan juga insya Allah terus bisa berkarya untuk Indonesia. Nah, kita berdoa mudah-mudahan Pak Aris selalu diberikan kesembuhan, Kak Ros dan keluarga, serta kita semuanya, sehingga kita bisa beraktivitas ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, rezeki yang berlimpah berkah, kekuatan dalam menjalankan takdir kita masing-masing. Mungkin saya akan yang beragama Islam bisa membaca Al-Fatihah ya. Untuk Kak Ros, Pak Aris, silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing ya. Al-Fatihah untuk kesehatan Pak Aris ya, dan kesehatan kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ighfirli wa liwalidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Silakan Pak Aris untuk bisa menyampaikan. Iya, baik, terima kasih Pak Sekjen ya, staf Komnas Perlindungan Anak, relawan, terkhusus istri saya tercipta. Saya kira terima kasih dan kita patut bersyukur karena semua adalah kesaksian saya, kekuatan doa saja yang membuat kita bisa terhindar dari atau terbebas dari virus corona yang mematikan itu. Kuat kuasa doa itu bisa yang disampaikan oleh anak-anak Indonesia, teman-teman semua, staf saya, relawan-relawan, dan secara khusus para pekerja-pekerja perlindungan anak Indonesia yang mendoakan, membuat saya semangat untuk tetap hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak di Indonesia. Doa anak itulah yang menyelamatkan dan menyemangati saya bisa jadi terbebas dari virus corona. Tetapi tidak terlupa juga istri tercinta saya ini yang terus menerus, yang sudah terus berjuang meyakinkan bahwa saya bisa terbebas dari corona itu. Itu adalah sesuatu yang semangat yang tinggi. Oleh karena itu, dari pengalaman saya menghadapi corona itu, bagi sahabat-sahabat saya, baik itu anak-anak maupun orang dewasa yang sedang menghadapi virus corona itu, harus semangat, kemudian harus gembira. Karena itulah yang melawan virus corona itu. Saya kira ini pesan moral saya dan nasihat-nasihat saya kepada semua orang, termasuk anak-anak Indonesia. Terima kasih untuk doa-doa anak-anak Indonesia, doanya Lia juga di dalam doa-doa pada saat sembahyang dan sebagainya, Pak Sekjen, kawan-kawan relawan, termasuk lembaga-lembaga perlindungan anak di seluruh Nusantara. Itu yang menyemangati kita, sehingga anak-anak Indonesia juga bisa nanti pada saatnya kita akan bertemu kembali untuk bersama-sama bergembira ria melawan atau berjuang melawan corona, berjuang melawan kekerasan, berjuang melawan praktek-praktek pelanggaran terhadap hak anak. Saya kira sekali lagi ini adalah ucapan syukur kita bahwa ternyata dengan semangat, dengan doa, bahwa kita bisa terselamatkan dari virus corona. Ketika istri saya itu dinyatakan negatif, lalu kemudian hari kedua saya dinyatakan negatif, dan kemudian diperiksa yang kedua lagi dengan swab dinyatakan negatif, itu artinya Aris Merdeka tetap merdeka untuk anak-anak Indonesia. Ya, mau sampai atau? Oh iya, saya hanya menambahkan saja puji syukur untuk Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah memberikan kesehatan kepada kita semua, teristimewa untuk suami saya tercinta ini, dengan segala perjuangan bisa melampaui itu, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Keluar biasaan itu di mana? Bukan pada dirinya, tetapi adalah karena memang Tuhan mendengar semua doa permohonan dari kita semua yang mendukung. Ternyata beliau ini masih dibutuhkan untuk tetap berjuang bersama Indonesia, bersama komisioner yang ada di Komnas Perlindungan Anak,
dan juga memberi kesempatan juga pada relawan, mahasiswa, pelajar yang ingin juga belajar untuk menjadi melayani atau melakukan pekerjaan sosial untuk anak-anak yang mengalami ketidakadilan dan seterusnya. Jadi itu semua adalah satu kesatuan, itu adalah pemahaman saya, sehingga ketika dia selamat sehat itu berarti kita masih bisa bersama-sama. Nah, untuk kita semua tetaplah kita jaga kesehatan, itu yang terpenting, dan tetap konsisten dengan protokol kesehatan, karena ternyata kalau kita tubuhnya sehat kita tidak mudah terpapar. Saya sendiri setiap hari bersama, siang dan malam, bekerja keluar kota kemanapun kami selalu sama, tapi ternyata saya bisa lolos tidak terpapar. Karena apa? Berarti daya tahan tubuh saya kuat itu. Nah, kalau beliau ini kan memang ada penyakit bawaannya gitu ya. Kalau saya enggak, saya memang sehat. Jadi pesannya untuk kita jagalah kesehatan, karena kesehatan itu yang menentukan kita bisa untuk berbuat apapun. Nah, jadi jagalah kesehatan, karena kesehatan itu sangat mahal, dan kita diberikan akal budi untuk menjaga kesehatan. Itu adalah berkah yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Anak terlindungi, Indonesia maju. Anak terlindungi, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kalau kemarin itu waktu pas kita mau ke Sumut ya, Sumatera Utara, begitu mendengar kabar Pak Aris positif, aduh kayak langsung ada yang hilang, karena biasanya selalu kemana-mana berempat, kemana-mana pergi ya, sama Nia juga. Tapi akhirnya ini harus dikasih semangat nih Pak Arisnya. Jadi ketika kita sampai di setiap Polda, setiap Polres, sama ketika waktu kemarin kunjungan banjir Kerawang, kita selalu minta doa Pak Aris. Jadi kita minta doa sama Kapolres, sama Kanit semuanya. Jadi kita berdoa. Terus kemudian ada guru-guru juga, di grup-grup guru-guru juga, ketika Pak Aris bilang ini boleh di-share, boleh dikasih tahu, kita kasih tahu, mohon doanya supaya Pak Aris sekarang sedang melawan COVID, kita tolong didoakan. Nah, jadi hari itu dan di grup LPA juga, jadi hampir seluruh Indonesia ketika kini semuanya berdoa untuk Pak Aris, karena memang beliau ini adalah pejuang anak-anak. Jadi yang pasti doa dari semua, terutama dari anak-anak, Tuhan dengar. Amin. Nah, sekarang Pak Aris sudah lagi bersama kita semangat lagi untuk kedepannya. Pak Dede. Ya, itu mungkin teman-teman tadi yang disampaikan Pak Aris sama Ibu sama kalian, bahwa kita harus terus menjaga diri kita, menguatkan imun kita, karena tugas dari kalian yang ada di Komnas ini juga cukup besar ya. Artinya anak-anak sangat berharap ya, dan berharap sekali sama Pak Aris tadi yang Bu Ros bilang, bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan seluas-luasnya pada Pak Aris, karena sangat dibutuhkan buat anak-anak Indonesia. Amin. Nah, mudah-mudahan teman-teman hikmah dari ini semuanya, bahwa adalah kita bersyukur ya, dengan kita terus menjalin kekuatan, silaturahmi dan menjaga kesehatan, maka insya Allah kita akan menjalankan takdir kita dengan sebaik-baiknya. Nah, hari ini kita ada rezeki ya bersama-sama Untuk meningkatkan imunitas kita dari serangan kita bisa corona. makan bersama-sama. Ayo, silakan.
Tanyain lagi, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa kok, sudah juga di lab gitu. Itulah cemas banyak orang. Oleh karena itu menurut saya selalu harus kita memberikan semangat. Saya berkesaksian, doanya anak-anak itu, doanya kawan-kawan dibutuhkan. Ini saya terharu. Dia bilang sebelum ke Kerawang dia doa anak-anak. Saya langsung bersemangat karena saya membayangkan dari berita-berita yang saya tonton pada saat saya di rumah sakit itu, nggak ada satupun yang melakukan pembelaan terhadap anak-anak. Beritanya macam-macam. Ada yang 5 anak diperkosa bapaknya di Deli Serdang, ada anak-anak yang membunuh yang akan meminta dia melayani nafsu bejatnya itu. Kemudian ada kasus-kasus kekerasan di mana-mana, di Sergei juga begitu. Terus saya lihat kan nggak ada satupun orang, kalaupun ada orang berkomentarnya yang ringan-ringan, misalnya berkomentar tentang ada iklan perkawinan dini, umur 12 tahun boleh, macam-macam itu. Semua banyak pengamat seperti punya pendapat yang luar biasa. Ini persoalannya anaknya ini terlindungnya atau tidak. Karena kasus-kasus kejadian perkawinan dini kan banyak. Itu membuat sangat semangat loh ya. Ya, walaupun saya nggak boleh si dokter rumah sakit Polri itu, jangan mikirin, jangan balas apa-apa udah gitu kan. Tapi saya berrelasi, nggak ada orang. Itu membuat semangat. Oleh karena itu saya harus sembuh. Saya harus bersama. Biasanya kalau ada berita-berita seperti yang dilaporkan masyarakat, foto-fotonya itu ada, saya langsung respon. Rilisnya saya jelas itu, berpihak dan sebagainya. Terakhir yang saya sangat prihatin, sebenarnya yang kita harus lakukan itu di Polda Sumatera Utara itu, ketika ada salah satu proyek PLTA di Sumatera Utara itu kebocoran mengakibatkan anak meninggal dunia. Akibat itu nggak ada yang ribut. Satu itu hanya terjadi puluhan tahun lalu di India, Bhopal, geotermal itu keracunan itu satu desa itu 24 orang, 7 diantaranya anak-anak, 3 meninggal dunia, nggak ada yang ribut. Saya rilis juga nggak bisa ya bangkit ya. Pak Sekjen bilang kok ini nggak bisa jadi isu nasional bagaimana? Saya nggak tahu karena apa. Dan itulah yang membuat ketika saya sakit itu membuat semangat lagi. Saya bilang kenapa Pak Sekjen nggak bisa naik? Bayangkan, itu peristiwa sudah lama. Kawan-kawan LPA di sana juga sudah menangani itu, tapi nggak bisa. Bayangkan itu nggak ribut. Sampai hari ini belum ribut itu. Kita aja yang terus membangun opini itu. Bayangkan biasanya itu sudah ribut. Ini ada apa? Politik apa di situ? 7, 3 meninggal dunia, yang 4 itu sekarat di rumah sakit bersama dengan orang tuanya. Nggak ada ribut. Walaupun saya sudah rilis kemana-mana, nggak ada. Pak Sekjen tanya, ini kok nggak bisa jadi isu nasional ya? Saya juga nggak ngerti. Itulah membuat kita bangkit. Apalagi kemarin itu ada 5 anak kandung sendiri, hanya untuk narkoba dan sebagainya, diperkosa anaknya atau incest. Begitu, dan di Nias ya, ketika Junedi ke sana, ada anak dibunuh, dikarungin, dibuang. Gak ada orang yang bela. Jadi sekali lagi terima kasih ya, kita sudah terbebas. Itu artinya terbebas untuk kita semua ya. Kita bisa bayangkan kalau kita kena ini lockdown, maka upaya perlindungan anak kita akan macet. Nah, ternyata Tuhan berkehendak lain, nggak membiarkan bahwa corona itu menghambat kita untuk peduli dengan anak. Jadi sekali lagi kalian sehat dengan baik, dan saya sudah dinyatakan tidak ada lagi corona, dan mudah-mudahan apa yang akan kita rasakan kemudian akan lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih atas doanya ya. Terima kasih sampaikan kepada semua klien-klien kita bahwa kita sudah akan terbebas dari corona. Yang kedua, besok kita akan mendapat penghormatan atau kunjungan Kapolda Sulawesi Barat, karena beliau Kapolda di sana pada saat ini selain melawan corona, anak-anak juga diperhadapkan dengan bencana alam di Mamuju ya, di wilayah hukum mereka, akan mengunjungi kita, menyampaikan aspirasi, dan kita akan sebaliknya memberikan penghargaan kepada
Kapolda, satu penghormatan bagi Komnas Perlindungan Anak. Berarti pengakuan Komnas Anak semakin meluas karena seorang Kapolda itu datang pada tempat sejarah ke tingkat Kapolres pun kalau kita tidak punya hubungan yang baik sulit akan kita temui. Dan hari ini sebenarnya kita akan diterima oleh Kapolri tapi belum ada kepastian. Tapi walaupun demikian kita tinggal mengatur waktu, menunggu jadwal. Kita akan bicara lebih luas lagi tentang perlindungan anak di sektor penegakan hukum. Itu semua karena kerja tulus kita. Ya, tulus. Nah, kalau boleh besok kita dulu, kalau boleh sebelum itu kita sudah mempersiapkan menyambut. Karena nggak ada acara apa-apa, hanya penyerahan, pidato sedikit lah, ucapan terima kasih dan sebagainya. Itu sekali lagi adalah penghormatan bagi Komnas Perlindungan. Kemarin di Polda Sumatera Utara dan beliau sekarang sudah menjadi koordinator staf ahli dari Pak Kapolri, ya, Pak Siregar kemarin yang nggak sempat untuk menemui kita dan sebagainya. Dan itu saya kira besok kita bisa karena dia staf, koordinator staf ahli dan akan digantikan yang baru. Jadi sudah ada perubahan Kapolda staf. Kapolres ini pelabuhan. Iya. Nah, saya kira gitu ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih media ya, khususnya anak-anak Indonesia. Umumkanlah kepada anak Indonesia ya, bahwa kita bersama comeback lagi, tidak akan mundur sekalipun kita menghadapi tantangan-tantangan. Karena apa? Kita sudah terbebas dari corona. Waktu corona ada, maka kita harus taat pada protokol kesehatan COVID-19. Untuk itu, mari kita teriakkan anak terlindungi Indonesia maju. Anak terlindungi Indonesia maju. Anak terlindungi Indonesia maju. Bebas dan lawankah corona. Lawan corona. Lawan Corona. Merdeka. Merdeka.